Lantas apa makna dibalik makan siang Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra dengan Wapres Gibran pada akhir pekan kemarin? Mengapa foto itu diunggah? Apakah ada tujuan untuk memantik perhatian publik? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring Mas Hendar Samarantoko, politikus Gerindra dan juga Prof. Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Di tengah Sore, cuaca selamat yang cukup sore. dingin, hujan di Jakarta. Prof. Selamat sore, Burhan, Prof. Mas Burhan. Hendar, saya mau ke Sore, Mas. Iya. Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof, kalau melihat dua tokoh ini kan di dua institusi yang berbeda, eksekutif dan juga legislatif. Apakah ini ada kaitan eratnya dengan sinkronisasi komunikasi eksekutif dengan legislatif? Ya, tentu saja itu bagian dari hal yang biasa terjadi ya. Tetapi saya kira ada makna politik yang penting yang ingin disisipkan oleh Mas Gibran sebagai Wapres dengan menampilkan makan bersama Bang Dasko. Nah, yang menarik buat saya adalah siapa yang mengupload ke media sosial. Yang mengupload adalah Mas Gibran. Sementara kalau kita mengacu pada peristiwa politik sebelumnya, terutama ketika Bang Dasko atau Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega, itu yang mengupload adalah Bang Daskonya. Nah, di situ ada pesan yang tentu saja kita bisa menafsirkan siapa yang mengupload itu yang punya kepentingan untuk menyisipkan narasi politik ke publik. Nah, saya melihat Mas Gibran menampilkan foto makan siang bersama dengan Bang Dasko, itu kira-kira pesan yang ingin disampaikan bahwa keluarga besar Pak Jokowi itu tidak ada gesekan atau iritasi sama sekali setelah peristiwa politik ya yang terjadi beberapa waktu sebelumnya, termasuk pemberian amnesti dan abolisi kepada dua orang yang dianggap sebagai lawan politik Pak Jokowi. Oke, kemudian arahnya lebih kemana, Prof? Kira-kira apakah sikap tersebut ditunjukkan oleh Gibran dengan menunjukkan foto terlebih dahulu di media sosial sehingga semakin menegaskan hubungan Solo dengan pemerintah baik-baik saja? Ya, itu yang ingin disisipkan ke dalam pesan yang kita bisa baca secara terang benderang. Terlihat keduanya sangat nyaman makan berdua gitu ya. Dan saya kira buat Pak Prabowo pesan itu juga bagus ya. Karena bagaimanapun ada banyak spekulasi yang berkembang seolah-olah hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memburuk. Tapi kan yang kita baca memang Pak Prabowo, dan itu salah satunya direpresentasikan oleh Bang Dasko, itu adalah figur yang ingin dekat dengan semuanya. Ya, jadi meskipun kita tahu tokoh-tokoh politik itu punya masalah satu sama lain, Ibu Mega mungkin punya masalah yang belum selesai dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, tetapi Pak Prabowo ingin beyond dari urusan personal dari masing-masing tokoh tadi, dan dengan ditampilkan foto makan bersama antara Mas Gibran dengan Bang Dasko, kira-kira apa yang sebelumnya ramai dibicarakan di publik bahwa seolah-olah hubungan Solo dan Balang merenggang itu coba ingin dinetralisir dengan foto itu. Dugaan saya mungkin akan diikuti dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, lagi-lagi tadi dalam rangka menepikan asumsi yang sempat ramai, terutama setelah abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Iya, pertemuan terakhirnya di Kongres begitu ya, di PSI, pertemuan terakhir antara Jokowi dengan Prabowo. Saya langsung ke Mas Hendar. Mas Hendar, apakah benar ada hubungan yang renggang antara Solo dengan pemerintah, khususnya Pak Prabowo? Saya rasa gini ya, ngelihatnya bahwa kalau kita lihat di berapa ya, udah hampir 10 bulan ya, 9 atau 10 bulan perjalanan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ya kan. Salah satu prestasi yang paling menonjol di sisi lain dari sisi program, tapi juga dari sisi kondusivitas sebenarnya. Kondusivitas situasi sosial politik, ya kan, termasuk ekonomi ya, termasuk sosial dan politik. Kalau kita merujuk kepada tema yang pada saat ini, bagaimana apa yang terjadi saat ini, ya kan, tensinya sangat sangat adem, sangat landai, walaupun beberapa pihak tentunya
ingin mencoba berspekulasi, termasuk juga teman-teman wartawan udah pastikan membutuhkan berita ya, membutuhkan berita dan mencoba menggelitik nalar publik apakah ada gesekan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, begitu juga Pak Prabowo dengan Bu Mega, Pak Prabowo dengan Pak SBY bagaimana kan gitu juga. Ya. Nah dan itu yang kemudian bisa bisa dilihat kalau kita secara fakta yang ada pada saat ini ya Pak Prabowo memang katalisator daripada seluruh elemen-elemen ini ya. Bagaimana Pak Prabowo melalui Bang Dasko juga tentunya bisa mengarrangemen sehingga para pihak setiap elemen bangsa ini bisa tetap kondusif situasinya ya kan di tengah berbagai macam spekulasi dan mungkin ada sedikit manuver-manuver dari beberapa pihak untuk coba memecah belah, bahwa Pak Prabowo memposisikan diri sebagai presiden bagi seluruh elemen ya, seluruh faksi, dan karena itu ini sangat penting di situasi geopolitik kita pada saat ini. Ya, so far so good dan itu berhasil. Kemudian justru ada spekulasi lain yang berkembang, Mas Endar. Nampaknya Pak Prabowo ini tidak begitu gaspol ya untuk melanjutkan program sebelumnya, yakni IKN. Nampaknya masih setengah hati. Apakah ini juga kekhawatiran dari Solo? Kenapa melihatnya begitu tidak gaspol dalam infrastruktur IKN? Justru yang sangat gaspol MBG, Sekolah Rakyat, dan cek kesehatan gratis. Ya, saya rasa gini, juga memang ini keberlanjutan ya, tentang masalah keberlanjutan tetap dijalankan, tapi tentunya Pak Prabowo mempunyai strategi sendiri di tengah situasi keadaan atau kas keuangan negara yang harus beliau atur ya. Ada tantangan di situ yang tentunya kita nggak bisa juga gegabah ya kan, bahwa ada skala prioritas yang harus beliau tempatkan dan tidak juga menampilkan bahwa IKN itu stuck atau tidak berjalan. Jadi kalau kita lihat ya kan, faktanya pada saat ini IKN tetap berjalan seperti biasa, bahkan saat ini sudah diisi oleh teman-teman ASN ya, otorita IKN. Nah, tinggal kita lihat ke depan bagaimana. Tentunya kami berharap semua program bisa berjalan dengan lancar dan paralel ya. Jadi tidak ada kesan bahwa memang yang satu didahulukan yang satu tidak. Bahwa misi keberlanjutan dan visi keberlanjutan ini harus tetap berjalan seperti biasa. Seperti yang di awal beliau sampaikan. Saya rasa ini jadi ini bahwa semua akhirnya everybody happy lah ya kan. Mau katanya ada geng Solo, ada dari Bu Mega, dari Pak SBY dan mungkin dari kubu Mas Anies juga kan gitu kan. Jadi nggak ada kubu-kubuan lagi lah kita ya kan. Baik. Ujungnya kan bersatulah kita ya kan. Iya. Saya juga yakin mazhab politiknya Pak Prabowo masih tegak lurus untuk meminta masukan ke mantan presiden sebelumnya begitu ya sampai hari ini. Sudah pasti, itu sudah pasti. Baik, saya ke Prof Burhan melihat sikap dari Pak Prabowo, apakah ini punya style kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi, sehingga kalau melihatnya tidak terlalu gaspol untuk melanjutkan program keberlanjutannya Pak Jokowi, IKN misalnya, Prof? Iya, meskipun narasi Pak Prabowo dalam kampanye adalah narasi keberlanjutan, tentu dari awal saya mengatakan bukan berarti copy-paste dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi kemudian akan direplikasi seutuhnya. Jadi sudah barang tentu Pak Prabowo punya modifikasi. Dan modifikasi itu memang terlihat misalnya dalam program seperti Danantara, MBG, Koperasi Merah Putih. Ya. Jadi meskipun IKN berlanjut, tapi pace-nya kan tidak sekencang seperti pada masa Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau kemudian orang menafsirkan bahwa Pak Prabowo ingin lebih menitik beratkan prioritas agendanya sendiri, ya nggak salah. Karena memang perhatian Pak Prabowo terhadap IKN memang tidak seintens seperti Pak Jokowi dulu. Tapi lagi-lagi ini sesuatu hal yang
mungkin bisa dijustifikasi ya, oleh tekanan fiskal terhadap anggaran kita, meskipun orang bisa saja membalik dengan mengatakan mengapa program lain kencang, sementara untuk IKN pace-nya tidak sekencang seperti pada masa Pak Jokowi dulu. Tapi ya lagi-lagi tiap presiden punya masanya, tiap presiden punya program prioritasnya, dan jangan lupa ya, IKN itu sendiri juga mungkin punya masalah teknokratik yang belum tuntas, misalnya mungkin dianggap tidak begitu mendahului, tidak melalui proses partisipatif ya, dan kajian yang memadai gitu. Dan itu yang menjelaskan mengapa misalnya sejauh ini anggaran yang paling besar ya datang dari budget negara, sementara budget negara menurut presiden baru kita itu lebih banyak ditarik untuk agenda-agenda prioritas beliau. Jadi nggak ada yang salah, meskipun secara politik tentu akan menimbulkan pertanyaan, dan seperti yang tadi saya bilang, di situ Pak Prabowo ingin beyond gitu ya. Jadi dia ingin tarik ulur, satu sisi ingin menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi, mendatangi langsung Pak Jokowi ketika acara Kongres PSI, makan bakmi Jawa bersama, tapi tidak lama setelah itu bertemu dengan kelompok-kelompok lain, memberi abolisi, memberi amnesti. Jadi di situ kelihatan Pak Prabowo memainkan semacam politik tarik ulur ya, yang kira-kira pesan yang ingin disampaikan adalah Pak Prabowo adalah center of attraction, center of universe, bukan Solo, bukan Tengku Umar, bukan Cikias. Kemudian menafsirkan pertemuan dua tokoh ini, Gibran dan Mas Wapres Gibran dan juga Bang Dasko. Apakah semakin menunjukkan ke publik bahwa aspirasi pemakzulan Mas Wapres ini tidak semakin relevan ke depannya, Prof? Iya, jadi saya melihat isu pemakzulan ini timbul tenggelam, tetapi sepanjang Pak Prabowo tidak memberikan lampu hijau, saya kira isu itu akan tenggelam ya oleh zaman. Jadi saya kira di situ saya kira Pak Prabowo ingin menunjukkan sebagai pemegang bandul politik ya. Satu sisi sempat dianggap jauh setelah dua pengampunan yang diberikan kepada the so-called lawan politik Pak Jokowi ya. Tetapi setelah itu juga memberi semacam garansi bahwa isu pemakzulan itu hanya sekedar permainan di luar gelanggang ya. Dan itu ingin tampilkan dengan kedekatan gimmick gitu ya, kedekatan visual yang ditampilkan di media sosial. Jadi lagi-lagi pemenangnya menurut saya Pak Prabowo, di antara sekian banyak manuver-manuver antar elit, kata putusnya semua elit politik menunggu apa yang akan diputuskan Pak Prabowo. Ke Mas Hendar. Mas Hendar melihat DPR nampaknya adem ayem saja dengan aspirasi pemakzulan. Apakah ini memang dijaga ketat oleh Gerindra sehingga semakin tidak relevan ke depannya untuk dibahas lagi di DPR? Enggak seperti itu juga kan, sistemnya kan sudah jelas kalau bahwa ada pembagian kekuasaan ya kan antara legislatif dengan eksekutif ya kan. Nah kemudian juga kan kalau harus dilihat, saya melihat isu pemakzulan ini kan memang lebih kepada kita hargai itu sebagai kembang-kembangnya demokrasi lah, ya kembang demokrasi, bahwa memang setiap insan termasuk senior-senior kita, orang-orang tua kita, para jenderal-jenderal ini kan, soldier never die, mereka punya aspirasi tentang masalah itu. Nah tinggal masalahnya kan bolanya ada di legislatif ya. Nah artinya apakah Gerindra bisa mengerange sampai sejauh itu? Tidak, karena kan persyaratannya sangat ketat sekali untuk pemakzulan ini kan gitu. Satu kan dari syaratnya apakah terpenuhi atau tidak ya kan. Ada perbuatan tercelanya atau tidak ya kan, melanggar konstitusi atau tidak, ada tidak pidana yang benar-benar ekstrim atau tidak kan, dan beberapa lagi kemudian harus diajukan ke ke DPR dan harus disetujui 2/3 dari seluruh anggota DPR, kemudian baru ke MK lagi, di MK juga disepakati atau tidak, baru ke MPR kan gitu kan. Jadi prosesnya sangat begitu panjang. Nah, dan oleh karena itu cara hitung-hitungan saya, apalagi melihat kalau kita flashback ke belakang ya, dari sistem dari sejarah kita ya,
agak sedikit sulit. Tapi apapun itu kan ini kan kembang-kembang demokrasi yang harus kita hargai ya, yang harus kita sepakati. Nah kalau terkait dengan masalah itu tanyakan ke DPR kenapa belum kan seperti itu. Tapi saya rasa dari saya tolak ukurnya udah jelas ya. Saya rasa dapat dulu ini apa alasan pemakzulannya pas atau tidak gitu loh ya kan, pas atau tidak, memenuhi unsur atau tidak kan gitu loh. Memenuhi unsur sekalipun itu kan secara hukum ya, kemudian baru kemudian tindak lanjuti secara politis memenuhi apa namanya itu quorum atau tidak 2/3-nya. Kemudian belum lagi kan itu lagi saya tanya lagi harus ke MK lagi kan gitu lah, sesuatu hal yang memakan waktu sangat panjang dan itu saya rasa tidak sesuai dengan mazhab kita. Kalau kita berkutat hanya dengan masalah itu ya akan terjadi turbulensi politik yang cukup cukup kuat, sangat kuat. Dan ya program kita ujungnya nggak bisa berjalan dengan baik ya. Yang rugi siapa ya, masyarakat kita sendiri. Ya, kita lebih mengedepankan kebangsaan dibandingkan rasa emosional belaka. Saya rasa seperti itu ya. Baik, ke Prof Burhan kalau melihat siapa yang dulu mengupload kan Mas Wapres ya, terkait dengan pertemuan kemarin di makan siang itu. Artinya apakah semakin menunjukkan ke publik Mas Wapres ini punya tokoh politik yang bisa diajak kerjasama? Karena kalau kita lihat postingannya jarang sekali untuk berfoto bersama elit politik begitu ya. Terakhir juga kalau kita lihat eksistensinya politiknya Mas Wapres ketika punya program Lapor Mas Wapres di awal menjabat. Ini bagaimana melihat eksistensi politiknya Mas Wapres ini? Iya, jadi memang di awal-awal banyak terobosan Mas Wapres yang sepertinya menimbulkan komplikasi di dalam. Makanya tidak ada kabarnya lagi itu program Lapor Mas Wapres, bantuan Wapres. Dan belakangan sepertinya Mas Wapres lebih menarik mundur ke belakang di bawah Presiden Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi sendiri kan dalam sebuah wawancara dengan media mengatakan kepada Mas Wapres untuk ojo kemajon. Ojo kemajon itu jangan terlalu maju. Ya. Dan setelah itu memang Mas Wapres terlihat sami'na wa ta'na ya dengan Pak Prabowo. Karena memang suka tidak suka kalau kita baca konstitusi kita yang punya presidential power itu ya presiden. Wapres itu nggak punya power kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 kita. Hasil amandemen sekalipun. Jadi pada titik itu memang Mas Wapres harus realistis ya. Power ada di tangan Presiden Prabowo dan Pak Prabowo punya orang kuat gitu ya di samping beliau yang namanya Bang Dasko. Gitu. Bahkan lebih kuat ketimbang Pak Luhut zaman Pak Jokowi. Gitu ya. Karena kan Pak Luhut bukan pimpinan DPR, bukan pimpinan partai. Jadi foto itu penting untuk ditampilkan oleh Mas Gibran untuk menunjukkan bahwa Mas Gibran tidak ada persoalannya dengan orang-orang termasuk dengan Pak Prabowo sendiri. Oke, ke Mas Hendar melihat nanti bagaimana kesiapan di 2029 memang masih jauh nampaknya ya 2029. Apakah nanti KTA Gerindra akan diberikan ke Mas Wapres dipersiapkan menjadi kader nanti? Saya rasa satu orang pun di Gerindra, mungkin Pak Prabowo sendiri belum tahu ini kemana larinya. Kalau kita merujuk kepada Prof Burhan lebih ngerti lah. Kadang-kadang H-3, H-7 itu baru ketahuan itu kan semuanya. Spekulasi-spekulasi itu itu ternyata banyak sekali yang meleset dari perkiraan kita. Bahkan dari pihak kami di internal ya, melihat pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ya. Jadi tentunya politik Indonesia yang begitu dinamis ini tidak bisa kita perkirakan ke depannya bagaimana. Tapi bagi kita fokus untuk menjadi kayak Pak Prabowo lah, fokus sebagai seorang negarawan yang mikirkan bangsa kan. Kalau politisi ya mikirin pilpres kan gitu kan. Jadi kami coba mengambil sikap sebagai negarawan aja lah. Ya kan? Kita mikirin bangsa kita dulu aja, program-programnya berjalan. Kemudian ya biarkan yang politisi mikirin pilpres gitu. Saya rasa gitu. Ya, respon Anda Prof, karena kalau omongan warung kopi menyebutkan seperti itu nanti Mas Wapres ini dipersiapkan tidak di PSI tapi di Gerindra menjelang 2029, Prof. Iya, jadi memang
semua spekulasi masih mungkin terjadi, tetapi kan masih jauh ya. 2029 kan 4 tahun lagi nih. Ya. Jadi ini ibarat sholat maghrib, ini waktunya masih subuh. Jadi belum waktunya. Meskipun spekulasi sudah sangat liar ya. Ada yang mengatakan Mas Gibran akan masuk Gerindra, tetapi tentu saja ketika masuk Gerindra, pertanyaannya seberapa mungkin pasangan capres-cawapres dari partai yang sama. Pak Prabowo pernah punya pengalaman mengambil cawapres dari partai yang sama, yaitu 2019 ketika mengambil Sandiaga Uno. Ya. Tetapi jangan lupa pula, sebagian besar kasus adalah capres-cawapres itu dari partai yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, kalau kita merujuk pada pengalaman 2004 sampai 2024, itu umumnya capres petahana di periode kedua itu mengambil cawapres yang berbeda dengan cawapres yang dipinang di periode pertama. Pak SBY, periode pertama Pak JK, periode keduanya Pak SBY memilih Budiono. Pak Jokowi, periode pertamanya Pak JK, periode keduanya memilih Ma'ruf Amin. Nah, saya tidak tahu apakah Mas Gibran masih menjadi pendamping Pak Prabowo di 2029, itu hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Kita tunggu saja. Kita tunggu Mas Hendar juga ya, hanya Tuhan yang tahu, dan juga Pak Prabowo bagaimana kemudian eskalasi politik yang akan terjadi nanti beberapa tahun ke depan menjelang 2029. Terima kasih untuk waktu berdua, Mas Hendar Sam Marantoko, politisi dari Gerindra, dan juga Prof. Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, makasih. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Prof.